Semangat, anak-anaknya semangat, bapak-bapaknya semangat, walaupun loyo-loyo gitu kan. Nah, ada yang udah mau ngantuk tadi duduk balik, capek duduk golek balik, capek golek berdiri, capek berdiri duduk balik, nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa, karena memang ada ciri-ciri orang tuh gitu Bu. Kalau dipasang keyboard cepat bapak tuh datang. Coba lah, ini bapak ibu undang nanti keyboard, nah, bikin jam 9 selesai jam 2 bapak tuh sanggup berdiri Bu. Coba kalau dibikin ceramah, kenapa? Ya karena keyboard tuh ada goyang-goyangannya, ada yang mau ditengok. Makanya kata Rasulullah tuh yang buruk itu senang, pasti yang baik itu kadang-kadang itu tidak ada kesenangan. Jadi hadirin yang berbahagia, adapun judul khutbah atau judul pidato atau judul ceramah dan pengajian kita pada malam hari ini ialah mengenai maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata orang Bu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Daripada kita main sayang-sayangan, daripada main cinta-cintaan, lebih baik kita kenalan. Perkenalkan Bu, nama saya Rahmat. Saya mengajar di kilometer 5 Pondok Pesantren Darul Arafah. Telah mengajar 3 tahun Bu. Alhamdulillah. Saya asli dari Padang. Nama tempatnya Pasaman, nama desanya Ujung Gading. Dan saya alhamdulillah saya orang Mandeling Bu. Alak Mandeling doang Bu. Begi Bu doh. Cuman kalau Mandeling di sini beda sama di Pasaman. Jadi jangan marah Ibu kalau saya salah ucap nanti Bu ya. Jadi alak Pasaman doh Bu, alak Mandeling doh. Marga kurambe. Ima Pak, anggo udah kerambe macam nih gila ini. Iya Bu, anggo ngabe masak macam deh. Anggo rum masak manis macam juga nih Bu. Nah, marga kubu rambe, anggo siap mak lubis. Adong dosen rambe. Adong. Kalau status, alhamdulillah Bu, status saya masih lancar. Belum dipertemukan Tuhan karena sekarang masih mengejar S1. S1 itu sarjana 1. Nah, jadi belum terpikir untuk istri. Kenapa? Karena kalau cepat-cepat beristri nanti tidak dapat nanti sarjana Bu. Karena masih ada anak orang mau dihidupkan. Jadi lebih baik mengalah dulu dan kita kejar dulu pendidikan. Setelah pendidikan Allah yang tentukan jodoh, karena kata orang tuh jodoh di tangan Tuhan. Baik hadirin yang berbahagia, malam ini kita mengkaji maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Bu dikatakan di dalam kitab hadis itu basar laisa kal basar. Manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Kita manusia Bu, Rasulullah manusia. Kita makan, Rasulullah makan. Kita tidur, Rasulullah tidur. Tidurnya Rasul cuman mata, hati nggak tidur. Tidurnya Ibu tidur geblek, tidur batu, ya Bu ya. Nah, apalagi tidur Bapak tuh. Kalau Bapak tuh tidur, nah, tidur jam 6, bangun jam 6 juga. Itu Ibu tuh yang bilang tuh. Bukan saya Bu, Ibu. Dah, tidurnya Rasul beda dengan tidur kita. Kemudian banyak perbedaan kita dengan Rasul. Bu, kita berkeringat, Rasulullah berkeringat. Keringat Rasul harum bak kasturi. Pada zaman itu belum ada namanya parfum. Keringat Rasul. Bu, keringat Rasul. Kalau keringat Bapak tuh, gimana? Apa? Kalau keringat Rasul Bu harum bak kasturi. Kalau keringat Bapak tuh nanti pulang ke rumah. Kalau ada bajunya, dicium dulu. Bau apa? Kasturi Ustaz. Cuman mereknya bau tai kambing gitu kan. Itu bedanya.
Dah, Bu, Rasulullah itu juga mandi, kita mandi. Rasulullah makan, kita makan. Cuman beda makan Rasulullah dengan kita. Rasulullah itu kata Rasulullah, dia memakan apa yang paling dekat, Bu. Ini kalau di kami namanya daun singkong. Kalau di sini apa, Bu? Ada gelar nation, Bu. Bulung gadung. Sama do. Bulung gadung. Kalau dah didatangkan ke depan Rasulullah bulung gadung, ipangannya. Kalau didatangkan di depan Rasulullah kacang panjang, dipangan, dimakan. Kalau didatangkan kentang, dimakan oleh Rasulullah. Walaupun ayam, Bu. Nih, di sini bulung gadung. Ada gelar nih, bulung gadung. Ison manu, ibu Rasulullah bulung gadung. Indah ibu tejolo manuki. Anggoita. Iya dong manuki ison bulung gadung. Lari itu sih. Ima beda naita dengan Rasul. Makan Rasulullah pun beda dengan makan kita tata caranya. Coba kalau orang ibu makan bagaimana? Begini kan. Begini, Bu. Rasulullah itu bagaimana makannya? Makannya Rasulullah dikatakan tangan kaki kanannya dinaikkan. Ini, Bu. Kaki kanannya dinaikkan. Sehingga kayak gini dia. Piringnya di sini. Itu makan Rasulullah. Kalau kodo hajat kebalik, kaki kiri naik, kaki kanan ke bawah. Ini kodo hajat tuh. Kodo hajat tahu, Bu? Kalau bahasa Mandarin meeting. Bono lo duduk koni boda. Anggo meeting. Nih kalau Rasulullah itu kodo hajat, kaki kiri naik, kaki kanan kurun. Jangan kebalik. Nanti ibu meeting, kaki kanan naik, kaki kiri turun. Enggak keluar. Kenapa? Karena ini menahan lambung. Ketika lambung ditahan, cepat kenyang. Sunnah Rasul. Ini banyak orang nggak paham. Banyak sama dengan cara istinja, banyak yang paham. Pokoknya ada yang kencing berdiri. Hati-hati, kata Rasulullah, ada dua yang diazab di dalam kubur, Bu. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, nanti kita bahas. Yang kedua, kencing dalam keadaan berdiri atau tidak baik kalau dalam istinja. Makanya disunnahkan bagi bapak-bapak, bagi yang istinja didahamkan dulu, Bu. 3 kali. Berapa, Bu? 3 kali. Jadi kalau laki-laki itu gitu, kalau istinja didahamkan 3 kali. Jangan banyak-banyak kali. Nanti habis. Nah, itu sunnah, Pak. Itu cara Rasul. Kalau kita tidak mengikuti cara Rasul, kita hidup tanpa beragama. Sehingga apa? Sunnah-sunnah Rasulullah di perkampungan sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh perempuan dan laki-laki zaman sekarang adalah tren. Apa, Bu? Tren. Ya, kalau nggak tren apa? Pisenso. Apa, Bu? Ada, Bu? Pisenso. Pisenso. Ada perempuan kebalik, perempuan pakai pakaian laki-laki, laki-laki pakai pakaian perempuan. Saya, Bu, malam ini pakai gamis, nggak ada, saya malu. Saya pakai gamis, Pak. Ya, Bu, ya. Celana tuh, Bu, punya gamis, jangan dipakai. Paham, Bu? Iya, Pak, ya. Celana tuh punya gamis, jangan dipakai. Ya, cuman kalau bukan di sini, di sana, sini baik-baik semuanya. Bukan di sini, di sana. Jadi terbalik zaman sekarang, sehingga adalah yang memakai celana pendek, celana yang melekat kepada paha. Lonjing, ada gelar nih. Ada, Bu. Nah, lonjing. Lejing, lejing. Ini kalau paha tuh Pak bisa curhat lah dia. Kenapa lah kayak gini hidup saya? Setiap hari selalu ketat aja, ketat. Itu tuh bukan pakaian manusia itu pakaian luar negeri itu, jangan ditiru juga. Itu celana itu dipakai oleh laki-laki, perempuan adalah pakaian yarok. Ini kebalik, bapak pakai
rok, ibu pakai celana. Bapak pakai rok, ibu pakai celana. Banyak kebalik sekarang, sehingga terjadilah tren-tren yang hilang daripada sunnah Rasul. Mulai dari ujung kepala dicet bu, icetial obuk nih bu, ison rara, ison kuning, di sini hijau, jadilah seperti pelangi. Bagi yang tidak pakai hijab, kalau yang pakai hijab bagaimana? Hebat-hebat bu sekarang hijabnya itu. Coba angkut aja lo bu, mudah deh. Sampai ison, kalau ison kan, anggosan lari berbeda. Aduh, mulai tarik kia tuh son, lo jadi tarik tuh son, tarik ulak tuh jan. Lo jatuhin jan, tutor ulak. Kadang-kadang semua ulak doa. Adong pusing nih hijabi. Endon tertutup, tapi onnya terbuka. Aduh, ada hijab itu pak, yang di sininya pendek, cuman di sininya kebuka. Jadi jangan dibilang laki-laki harus menjaga pandangan, laki-laki harus menjaga mata. Kalau kalian memperlihatkan, apa daya kami sebagai laki-laki? Iya bu ya, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena di sini kita saling tolong menolong. Laki-laki jaga mata, perempuan jaga aurat. Karena bagaimanapun kami menjaga mata, kalau kalian tiap hari bergantayangan, tiap hari pakai lonjing, ipaki ibu juga pilonjing. Dung tobang mah umur 30, umur 40, umur 50 pakai judo pelonjingi. Tuh kurang ajar deh. Indah pakaian dulu. Kita lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ciri-cirinya itu tidak panjang, tidak tinggi, tidak pendek. Artinya kalau dia berjalan dengan orang yang tinggi, Rasul tinggi. Ketika dia berjalan dengan orang yang rendah, Rasul rendah. Itu kehebatan Rasul. Dan Rasulullah itu kemana Rasulullah pergi selalu dinaungi oleh sebuah awan pak. Tuji ya Rasul kebo, adong deh awan diincatnya itu. Itulah kehebatan Rasulullah. Dan Rasulullah di sini bu lahir dalam keadaan yatim. Indah dong ayahnya bu. Meninggal ayahnya, beberapa kemudian meninggal pula ibundanya. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang senang. Rasulullah adalah orang yang susah dari dulunya. Ketika lahir tanpa seorang ayah, beberapa bulan ditinggal oleh ibu, dirawat oleh 2 orang, disusui oleh 2 orang, pindah kepada pamannya, tidak sanggup di paman, pindah kepada kakeknya, setelah dari kakek pindah kepada tetangganya. Di sini ya Allah, di sini hadirin yang berbahagia, perjalanan Rasulullah sangatlah sakit dan sangatlah pedih. Makanya ada nyanyi bu, Rasulullah kami susuri menjaga sirahmu. Ngapa lau deh? Makanya kita perlu menghafal hadis-hadis Nabi. Coba kita teka-teki dulu bu, teka-teki dulu. Coba saya bacakan hadis kalau masih ada yang ingat pengajian. Malu itu sebagian dari malu itu sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tarik sis. Tengok lu. Itulah gua. Tengok kan, ibu-ibunya hafal hadis, anak-anaknya juga hafal. Kenapa? Yang ditengok itu hampir. Coba, kalau kita ialah al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. An-nasabatu minal iman. Tarik sis saya bilang, semongko ning babanya. Orang-orang ada yang mendokon lagi semongko nih, cuman sip ibu ini. Mabir butuh apa ibu? Itu
itu tren sehingga kita ngikut-ngikut aja. Ime soadong sair mandelin na wong sian Ustad Hasan sian tanah Angkola nawapali. Ay dokon niya anggola matobang ma ita jo maruba. Ambeng isu tanggaran namanang kok maran tebosi dilarang anggi nada terlarang jolodong mati baru losi. Terlarang bu, bapak ibu indah terlarang isurun do simboyang nara ya simboyang. Ibu ibu isurun do tutup auratmu istriku, jangan urus aku. Katola suri ini bapak atau bu di rumah tangga dia itu bagaikan Tuhan. Minta maaf kalau seandainya kata Allah bisa bertuhan seorang manusia, bertuhanlah seorang istri kepada suami. Bagi ibu doh, ngau lo pai. Mau lupa, ulun mah dengan dia Pak Don. Dah, ibu-ibu di sini patuh seperti patuhnya Aisyah kepada Rasulullah, atau patuh seperti patuhnya Mutiah kepada suaminya. Saya sering sampaikan dimanapun Pak, kepatuhan Mutiahon bu, anggo Mutiah golarna gue, isi golarna bu, Mutiah. Ketika itu datang hadis dari Nabi, teman besar perempuan yang paling dikenal di surga adalah Mutiah. Fatimah heran, kenapa bukan saya ya Rasulullah? Saya anakmu, kenapa Mutiah? Tanya sendiri kepada Mutiah. Ditanya kepada Mutiah, wahai Mutiah, apakah sholatmu banyak? Tidak. Apakah sedekahmu banyak? Tidak. Apakah tahajudmu tidak pernah tinggal? Tidak. Jadi mau au patuh tu suamiku. Sendiame patuh mi kalau datang suami saya pulang kerja kata Mutiah, saya berdiri di depan pintu. Saya berdiri di depan pintu, saya kasih dia minum. Saya pijat kakinya. Pijat kakinya. Pijat kakinya. Pisat, sama boleh pisat, pijat. Dah, saya ambilkan air mandinya, kasih minum bu, diminumkan Mutiah, dikasih air mandi, dimandikan Mutiah suaminya bu. Unjung do ibu pari diapai? Ya serius do bu ya. Unjung, enggak tahu. Dimandikan oleh Mutiah, dikasih dia makan, disuapinya suaminya. Perempuan bu, disuapi suaminya, bukan laki-laki nyuapkan perempuan pak, istri yang nyuapi suami. Setelah makan bu, dikasih rotan bu, dikasih rotan sama suaminya. Wahai suamiku, iya Mutiah, kalau masih kurang lagi perlakuanku kepadamu, pukul saya, sanggup bu? Len marotan tu apa? So bak ini bang. Bisnis sudah kan? Rot apa Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya kata Rasulullah itu panggil suamimu dengan panggilan yang baik. Onda boy tahun, anggo waktu muda aja udah dahulu. Waktu muda sayang. Anggo rum tau bang, ayah uco, ayah butet. Waktu muda, mana saya? Salana bope umur 50 senaribu. Coba panggil dulu dengan kalimat itu kembali. Kembali kita kepada masa lalu. Anggoro apa isian? Sian dari dia ngambil karet. Ibu berdiri di depan pintu. Datang bapak tuh. Udah pulang sayang. Dokon apa ini? 40 tahun kita butet marsamu, ondo pedokon kau saya. Ondo epen 50.000. Ada sendiri bu. Ngolo pak, pasti sendiri. Dorangkuan. Dah, itu bu Rasulullah ketika dia keluar rumah dicium kening istrinya bu. Ini maulid, akhlak dan
juga sifat Rasul yang wajib kita tiru, karena banyak runtuh sekarang rumah tangga karena tidak tahu ilmu rumah tangga. Banyak sekarang janda di pertengahan janda baru nikah, muda nikah, dibiarkan anaknya nikah muda, akhirnya menyesal. Kenapa? Tidak tahu ilmu fikihnya, tidak tahu ilmu rumah tangga. Makanya Rasulullah itu istrinya ada 11, ada yang bilang 9, tapi istri seluruhnya itu tidak pernah sakit hati kepada Rasulullah. Kalaupun sakit hati itu karena cemburu. Itu hebat Rasul. Nanti saya jelaskan mengenai anak dan ibu bagaimana Rasulullah. Sekarang saya jelaskan. Jadi Bu, di sini saya sampaikan kata Allah, kalau bisa seorang manusia bertuhan kepada manusia, layaklah seorang istri bertuhan kepada suami. Ibu sholat sunnah, ibu puasa sunnah tanpa izin dari bapak tak sah puasanya. Begitu dong. Begitu. Puasa sunnah ibu Senin dohot Kamis mami do izin do jolo tu apa anggoda di izin konia langkon puasa nggak tahu lah Bu dosa. Kenapa kayak gitu Ustaz? Kenapa parah kali? Kenapa harus kita minta izin? Ada kalanya Bu, laki-laki itu ingin. Nah, itu kuncinya. Banyak kita mengaji di sini Bu, sama dengan puasa, sama dengan seluruh perkara itu harus minta izin kepada suami. Cuman ison suamina soleh do, anggona orang ajar ndak juga. Halo Bu, nah soleh do Pak, anggona orang ajar ndak juga do. Bapak-bapak ini pun kalau jadi seorang pemimpin, jadi seorang suami, berikanlah contoh kepada anak-anaknya. Kita nih Pak, ada yang sudah umur 40 tahun belum lagi sholat-sholat. Adong Bu, adong. Ada yang umur 50 tahun tidak lagi sholat-sholat, anak sudah besar. Ada yang sudah berumur 30 tahun, puasa nggak mau puasa, anak disuruh puasa. Sehingga ada kala anak bertanya, oh ya, ada nih, sholat itu apa artinya? Ada masanya besok. Pasti anak itu bertanya, kenapa kita sholat ya? Kenapa kita sholat? Apa salahnya kalau kita nggak sholat? Apa yang mau Bapak jawab? Apa? Hobi di dunia nggak boleh Bu. Makanya kata Rasulullah di dalam kitab Durratun Nasihin Pak, orang-orang yang kerjanya di dunia besok matinya seperti itu. Ya. Kalau ibu kerjanya di dunia tahlil, tahmid, tasbih, besok ketika meninggal dunia diucapkan tonang mahwayati la ilaha illallah, dicabut nyawanya, mati husnul khotimah. Tapi kalau orang-orang yang setiap harinya Pak tidak pernah tahu agama, ada nakrojonia, memancing, main catur, main agar-agar keras, balak onong, balak lima, ada benar reson Pak, marpetok. Anggo ami gular na ipasaman Bu sampai lang. Anggo bahasa keren na domino. Iba. Ompak Roma azali Bu apa ibu? La ilaha illallah. Kalau yang hobi memancing, roh ikan ini datang ikan. Pancing, gurame, nila, lele, roh. Kalau orang yang lagi suka main catur, sholat nggak pernah teringat, ketika mau mati, la ilaha illallah, su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Jadi kita Bu dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai dan mati dalam keadaan apa yang kita buat setiap hari. Jadi bagi ibu-ibu yang hari ini telah berumur, yang hari ini telah merasakan pahitnya kehidupan, telah melihat anak-anak Bu, nggak sanggup kita. Saya tanya, apa harapan kita kepada seorang anak? Kita nggak ada banyak harap Bu.
Kalau ditanya perjuangan ibu, perjuangan bapak, nggak terjawab. Mulai dari 9 bulan ibu dalam kandungan, 9 bulan anak dalam kandungan, bu, kurang. Ngaunjung loja bagi ibunya itu, umakna ibu. Ngaunjung bagi tidak pernah capek ibunya mengurus anaknya, baik dalam kandungan pak ataupun telah melahirkan bu. 9 tahun bu dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan. Astagfirullah. Senang nih aku mangan roti nang gini nih, lupa jadi 9 bulan bu dalam kandungan, susah yang dirasakan ibu, susah. On mapa perjuangan ibu tuh, makanya kata Rasulullah itu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ingin perang. Hormati orang tuamu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian bapakmu. Ibu berapa bu? 3. Bapak berapa? 1. Bu, bapak 1, ibu. Berarti bapak perlu tambah 2 lah. Iya bu, ya pak ya. Rasulullah bilang balik gimana? Siapa? Ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa? Ibumu. Kemudian bapakmu. Ibunya berapa bu? 3. Bapaknya berapa? 1. Jadi tambah 2 lagi pak, boleh. Ya, tangkihu fangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ulang dawo jat mata ibu tau dawo udah kantong suni jat mata ibu tau ya nangkon babe ulang kita kaji na ibe nikahi bagimu perempuan 1, 2, 3, 4. Kalau kau tidak sanggup cukup 1 saja. Anggo sanggup boleh, lebih dari 4 nggak boleh, kurang ajar dong atau boleh. Jadi walau mungkin mati tiap hari menjadi kipanganan dana, mau mati setiap hari mencari makan anak, ditambah ada pesarana ustaz ngatolak golak ngatolak. Jadi jangan duakan pak, karena ada sunnah Rasulullah yang bisa kita ikuti, ada yang tidak sanggup kita ikuti. Ya pak ya, kalau sholat subuhnya masih bolong, kalau puasanya masih gak pernah, jangan berharap beristri 2 ya bu. Cuman kalau bapak sudah habis 30 juz, hafal hadis 10.000, hafal fikih 10.000, kan ibu mau kan? Mau bu kan? Nggak juga pak ada, mana konbe? Ya bu ya, kita lanjut. Perjuangan ibu 9 bulan anak dalam kandungan bu. Makanya ada nyanyi itu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, menyusui, mengandung lagi, menyusui, mengandung lagi. Bona opat anak na sini menyusui, mengandung, menyusui, mengandung, menyusui. Adong na anak na 4, adong na 5, adong na 6, adong na 8, adong na 9. Bahar boleh, nggak ada batas Rasulullah. Tapi Ustaz Magir narong ngepeng, kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada satu hewan, tidak ada satu makhluk dalam Al-Quran yang tidak kami kasih rezeki. Jangan takut bu punya anak banyak, takutlah punya laki banyak. Paham bu? Anggo kawin bahar anak ngatola salah, makanya ada kalimat pil kabi. Pil KB apa hukumnya? Ada 2, ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Itu tidak jadi perbedaan bagi kita. Yang penting kalau kalimat orang-orang dahulu, banyak anak banyak rezeki. Bayangkan bu, kalau saya punya anak 10 pak, 10-nya merantau, 1 orang bawa 1 juta, 10 orang berapa bu? 10 juta. Kalau 1 orang bawa 2 juta, pulang dari rantau bawa 20 juta.
Coba bayangkan aja Bu, muntahnya belakangan aja. Nah, bayangkan aja dulu, ya kalau anaknya anak yang soleh, kalau anak toleh udah. Nah, anggota toleh udah bayi, yang soleh 9 bulan dalam kandungan. Imada wubu yang guna jolo alang mandilingon, nah hebat-hebatan sair naik. Audu dur mau ceramah tuji ajo anggodo kon naik mengkarak dewi ngarong salah bagi mengkono kalau dulu enak kita Bu timang anakku sayang atau Utsman bin Affan atau sallallahu alaihi Muhammad. Enak kita mengayun anak Bu, enak dulu. Marudan marlas niari enak hutan doyaman asalkan nalalu sikolami itu enak ubakahu ade dagdanakon masih enak. Coba kalau zaman sekarang tarik sis bongkok tetap dia hafal kali baik. Beran deh. Kalau zaman sekarang beda Bu. Bunuhlah aku. Lagi ngayun nih. Bunuhlah aku dengan tangan. Tapi bila perlu ayahmu dulu. Mangkar dah. Ompak mangan apa ida puriwo. Ompak mangan apa ida puriba mangan supermi keluar suruh supermi. Bunuhlah aku dengan tanganmu tapi bila perlu bapakmu dulu. Kenapa? Belum dikasih gajian karet api cair harana udan baru. Itu zaman sekarang Bu. Zaman dulu enak kita. Kalau zaman dulu lewat kita dari perkampungan aduh ibu-ibu ina marmar zanji. Adom namang kaji kitab tafsir Jalalain adom namang kaji kitab matan jurmiyah adom namang kaji kitab fikih adom mana anak-anak lai azan anggo senari ngadom HP sudah cekrek lo jai muko belakang cekrek baru lain status masih lajang umur sudah 40 tahun bahan anak ibayan lebih jomblo banyak sekarang ibu-ibu itu nggak tahu malu lagi. Marah ibu sama saya, silahkan. Saya memang sengaja menyinggung, biar sadar, biar nggak ada lagi cekrek, cukruk, dikit-dikit selfie, ya kan? Selfie di-upload ke medsos, media sosial, ditulislah kalimat. Jangan salahkan Bu, bapak itu berpaling hati jikalau ibu berpaling hati ya Pak itu. Jadi hadirin yang berbahagia, kita kembali kepada Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan ayah, bagaimana perjuangan ibu, kita rasakan di kisah Rasulullah. 9 bulan Bu anak dalam kandungan. Bagaimana perjuangan ibu-ibu kita dulu. Kadang dia makan, kadang dia tak makan demi anaknya makan. Kadang dia tak minum demi anaknya minum. Kadang dia tak tidur demi anaknya tidur Bu. Jam 2 berngin, ibu-ibu sudah rasakan kok. Jam 2 malam lagi enak-enaknya tidur. Menangis anak berdiri Bu. Diayun anak sampai tidur balik. Lagi enak makan Bu. Bermain anak. Berbunyi perutnya. Bet. Itinggalkannya apa? Itinggalkannya indahannya Bu. Ditinggalkannya nasinya, dicuci tangannya, dicuci pantat anaknya tadi. Makan dia balik. Kasih sayang seorang ibu. Nggak terbayar Pak, nggak terbayar
bagaimanapun kita apa. Makanya pantas tadi kata anak kami tadi, andai engkau gendong ibumu dari sini, gelar ampungan bu kilometer 40 pak, digendong dari kilometer 40, digendong sampai ke Mekah sebanyak 7 kali. Satu teriakan saja bu, ketika dia melahirkan belum terbayar. Satu teriak baru tuh bu, satu tetes air susunya belum terbayar. Ima susah orang tua nitai. Jadi anak-anak, bagi yang sekarang masih jadi seorang pelajar, seorang santri, seorang anak, berbaktilah kepada ibumu selagi ibumu masih ada. Nggak ada yang paling sayang di atas dunia ini kecuali ibumu sendiri. Siang malam dia memikirkan hidupmu pak. Bepeitan atau orang tebangun boe, tetap adong deh orang tua. Sianna dulu. Kalau di Mandailing dikatakan bagaimana kata ibu laksanakan. Idung adan anak Mandailing nih, tidak tuh lama-lama. Jadi manaris, jadi menaron soal kisah di Sampuraga. Lo udah kisah nih Sampuraga. Betul ibu dulu nih. Ibu alam maka suang amang abikon. Di dahulu di dukapan. Kan ada kalimatnya itu. Marsak marniang. Ada kalimatnya bu. Mamolus tombak silaman longon. Lanjut. Nah apa be? Banyak bu, nggak terbayar perjuangan ibu, nggak terbayar pula perjuangan ayah. Ayah pak dari pertama kali anak ada, kalau kata anak kami tadi, itu bapak ayah tuh, karena dia itu punya ilmu, berdiri dia di samping ibunya menanti seorang bayi yang begitu dia cintai. Kalau lahir anaknya laki-laki diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Mekah. Turun itu mahatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun itu kilometer 40. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetong opung-opung itu na azani. Ngalo boy. Na tobang-tobang itu na azani. Na anak-anak muda daw ngarok boy. Kenapa? Karena kita perlu anak muda. Ayah itu bu lahir anak. Makanya anak lahir itu bunyinya gimana? Teriakkah dia? Ketawakah dia? Nangis dia bu. Sendia nangis naik. Wah. Wah, 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 wah. Itu kalau dibikin ke domir bahasa Arab itu artinya huwa. Huwa itu artinya dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Nggak ada anak lahir pak. Lahir anak tuh happy birthday to you dia. Ngarem bagi ibu tuh. Ngarem bagi lahir anak bu. Yang ibu tadi ketika melahirkan yang sudah sakit rasanya. Terdengar tangisan anak, keluar senyumannya, lahir anak kuaya. Kan, bantu. Walaupun besarnya sering dipukul, cuman kalau waktu melahirkan sayang dulu ya. Disayang, dipakaikan kainnya. Makanya anak-anak ini yang sekarang itu jangan cepat-cepat berumah tangga, bahagiakan orang tuamu. Baru lagi bu kita menintim seorang anak, baru lagi dibedai anak itu. Tiba-tiba umur 20 tahun dibawa oleh anak orang. Sakit gak bu? Sakit. Baru lagi kita main air sama dia. Baru lagi kita bikin boneka sama dia perempuan. Umur 18 tahun. Salah pergaulan. Dibawa anak laki-laki orang. Sakit bu, sakit. Belum lagi panen kita buah apel. Sudah dipetik orang. Sakit bu. Makanya pergaulan bebas itu harap dijauhkan.
harap dijauhi. Di sini hadirin yang berbahagia dan bapak gitu juga, dan tidak ada harapan orang tua bu kecuali anaknya besok yang memandikan terakhir kali. Ya bu, itu harapan ibu, bayangkan. Ngalah bu, ibu mati kan? Besok mati kan bu? Ya bukan besok, maksudnya itu besok-besoknya kan mati kan? Nah, bapak mati kan? Mati kita semuanya. Makanya adanya orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustadznya mati, camatnya mati, RT-nya mati. Mati bang. Iya. Nggak ngasih duit mati. Bapak gajian tapi disembunyikan mati. Mati semuanya bu. Mau presiden mati, mau RT dia, mau ustadz dia, mau santri dia, mati semuanya. Kita cuma nunggu giliran kok bu. Kalau nggak ibu duluan ya saya terakhir. Kalau nggak saya terakhir ya ibu duluan. Sama-sama aja, nggak apa-apa. Sabar aja lah ibu. Ya, jadi ibu mati, bapak pun mati. Sebelum mati banyak-banyak beramal soleh. Karena kita bu sama-sama keturunan Nabi Adam. Kalau ada pisang ibu kasih sama saya nggak apa-apa. Ya bu ya. Karena kita kan bentar lagi kan mau mati nih. Maksudnya itu kan besok-besok mati. Jadi banyak-banyak beramal soleh. Karena saya anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, ibu pun anak cucu Nabi Adam. Kalau ada pisang di rumah nggak apa-apa kasih sama saya. Amal soleh. Ya bu ya. Jadi di sini hadirin tidak ada keinginan orang tua kecuali anak yang dulu saya bedai. Anak yang dulu saya mandikan kecilnya, saya guyur air di atas rambutnya. Besok ketika saya meninggal dunia, tangannya besok yang ambil ember, tangannya besok yang ambil air, diusapkan ke kepala saya. Sudah terhabis, sudah terbukti, Anda sudah terbalas kasih sayang saya selama ini. Gak ada bu. Anak yang dulu saya bangga-banggakan sekarang sudah memakai narkoba, sekarang sudah memakai ganja, sekarang sholat tidak pernah tahu, puasa pun tidak pernah dikerjakan. Mana anak saya yang dulu? Gak ada. Gak itu yang kita harapkan bu. Yang kita harapkan pak, minimal lah pak, terakhir kali anak kita bu berdiri imam dia di depan. Orang tua naik balagang idoa ni abu kita nakit mation. Allahumma ufirlaha. Ya Allah ya Tuhanku, maafkan maafkan baya. Iya do nama pagoda mau. Dia yang telah menyayangiku, nggak terbayar kasih sayangnya ya Allah. Jadi anak kita besok, anak itu juga besok yang berdiri di dalam kubur mendatang jasad ibunya. Datang jasad ibu tuh, tangan anak tuh yang menampung dari bawah pak. Inilah dulu ibuku yang tegar. Inilah dulu ibuku yang kuat. Inilah dulu ibuku yang ngajakku mandi di pantai. Ini dulu ibuku yang dulu yang memberikan saya boneka. Sekarang dia sudah pergi bermain sama Tuhannya. Itu kata anak. Turunlah jasad ibu itu. Makanya ada kalimat kan? Ku pandangi jasad ibuku yang telah dingin terbujur kaku, hancur dan luluh perih hatiku, berlinanglah air mataku. Kan ada itu. Tak sanggup aku membalasnya jasa-jasamu, oh duhai ibu. Engkau pergi untuk selamanya menghadap Tuhan yang Maha Esa. Aku ada beberapa orang tua wanita sendiri hormati. Makanya ada kalimat, sebelum kapan membungkusmu, terakhir aku memandangmu. Maafkan aku duhai ibu, ikhlaskanlah air susumu. Hanya doa dan air mata
Wahai ibu, maafkan anakmu yang durhaka. Menangis ibu tuh. Makanya setiap malam Jumat junguk di umak tai di atas kuburan, menanti bacaan Yasin, menanti bacaan Al-Kahfi, menanti bacaan Al-Quran dari anak yang ditinggalkannya. Makanya saya bilang minimal Bu, ajarkan sama anak kita ini agama biar dia tahu siapa Tuhannya. Sebetulnya isi Tuhannya sumerbakti ya tuh ibu. Encogoton anggo meninggal, kalau ada kita meninggal dunia, nggak ada Bu harapan kita lagi, nggak ada. Banyak sekarang yang berpangkat bantu sendiri TNI Bu, polisi meninggal ibunya sekali nggak pernah ditengok ziarah. Banyak sekarang yang berpangkat S1, S2, S3, manis sampai S8 meninggal orang tuanya Bu. Jangankan menengoknya, mendoakan enggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dulu. Salah tajwid, salah bacaan, salah arti, nggak dapat pahala. Ya Bu ya. Sama dengan imam, kalau imam salah Pak, makmumnya juga ikut. Ya Bu ya. Anggo dokon imami, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Anggo kim berduri. Anggo kim Bu, kim lurus. Kalau kim berduri, beda dikit, satu ko, satu ka, satu a, satu ain, satu da, satu do, satu ta, satu to, beda Bu. Sin sha za beda Bu, sa beda, salasa sa, syai'in sha beda Bu. Anggo dokon imaminan Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Anggo dokon ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan berduri-duri. Roma umon, amin. Bos, suara mana? Ini ada maju deh. Pokoknya saya amin aja udah. Ya Pak ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Ro imamun ngaujung mengaji, ngaujung paham agama. Kuat-kuat musir pemenya. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah yang Maha Esa. Terpangan gue ya Allah Ta'ala ini. Allah, nautun udah leh. Beda arti Bu, beda bacaan, beda arti Pak Halo Bu. Anggo kul ibu, anggo kul itu asal kalimatnya itu kola yakulu dan wa maqalan fa huwa qailun wa zaka maqulun kullu taqul maqalun miqalun. Igolar nabu ilmu sorok golarna, ilmu timbangan kalimat bahasa Arab. Adong doroba ribu dorban wa madroban fa wa doribun wa zaka madrobun idrik la tadri madrobun midrobun. Itu dipelajari dalam ilmu agama. SMP kan dapat kebagi. Allahumma firlahu itu Pak. Allahumma firlahu untuk laki-laki. Kalau hu ya, kalau hu untuk perempuan. Kalau banci hu Anggo banci saja Ustaz. Kalau banci banci dahulu alat layu. Cuman tangannya ada pelenggoy polo suaranya polo mutia tu dia jauh abang oton gerau abang itu banci deh. Anggo mami becak kan sudah dia deh Bu baik anak becak anggo ya C itu Z besa oh lo Bu besa oh besa maju terus woi becak keluar suara lain Pak. Anggo besa deh besa oh besa nggak terbiaya waduh becak bolak lain dong. Jadi untuk malam ini Bu, mari kita jadikan pertemuan ini adalah rahmat
Apa Bu? Rahmat. Mudah-mudahan malam ini kita ada yang berubah. Yang biasa nggak biasa sholat sunnah dia nggak biasa baca Quran, baca Quran. Suruh anak kita kembali ke tahun 90-an. Maghrib Bu, tidak boleh ada anak di luar, wajib dalam rumah, nggak boleh hidup TV. Kau duduk di situ kasih Al-Quran, wajib mengaji. Gitu nyamu zaman dulu. Zaman sekarang gimana? Pulang jam 7 malam. Jam 7 malam mandi dikasih HP aja. Makanya saya bilang tadi tarik sis. Kok sian HP Lalu, jadi bapak-bapak on, mari kita jadikan kelahiran Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai teladan bagi kita, dan kita tiru di dalam kehidupan sehari-hari, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sanggup Bu? Sanggup. Kalau kita berusaha. Tayang pari di bapak saja sanggup. Enggak juga. Coba ngadamu anggo git barangkat apa ida bo git manggur sekaret ke moho sayang panamu apa ida ikayu ya kereta indah meranti marah bain mambeng ini 50 tahun indah ujung terbeng di bayon mangan mudah percaya martabu ya Bu. Coba nggak Bu? Coba naran mulak tu bagas, ruapai, berdiri ibu di depan pintu. Mulak mau sayang, ibu tet, nabahat maraboto, na sayang. Bapak on ulang terus semuanya. Jadi mungkin kalau untuk malam ini, untuk bagaimana uswahnya Rasulullah, sifat terpuji Rasulullah, bagaimana dalam masyarakat anak-anak kita sekarang adalah anak-anak masa depan. Ibu-ibu besok akan mati, saya juga akan mati. Yang tinggal adalah anak-anak sebagai penerus generasi. Onaribu menek dopiaun, tein cokot kurang dong. Iajarkan ya al-barzanji Bu, iajarkan ya mengaji, iajarkan ya kasidah Islam. Insya Allah baik hidupnya dunia akhirat. Jangan berikan kepadanya HP sehingga jadi nabi. Halo Bu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena sekarang pun sudah jam 12 kurang 1 jam. Mana Pak? Jam 12 kurang 1 jam. Anda gak usah belajar apa ada. Jadi mungkin kita tutup. Saya tutup. Kalau ada yang salah Bu, saya minta maaf. Seperti kata pepatah kan gitu tuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi Bu. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Cuman ada syair terakhir saya kasih Bu, ini biasa dari anak sekolah tuh. Apa gunanya kain batik kalau tidak pakai selendang? Apa guna berwajah cantik kalau tidak pernah sembahyang? Nggak dong gunanya wajah cantik Ibu. Dalam tupanya bungan singgah di jembatan. Di dunia rajin sumbayang, di akhirat marmotor sedan. Cokotan nih tahu malah Bu jadi saya tutup, kemudian kita doa dulu Bu ya. Kita doa dulu, kita minta munajat kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini kampung kita ini diberikan keberkahan, dihindari daripada sesuatu yang buruk dari manapun juga. Mudah-mudahan anak-anak kami yang di sini jadi anak-anak penerus agama Islam, dan saya doakan Bu, mudah-mudahan 10 tahun ke depan tercipta anak-anak yang agamis, yang paham agama Bu. Jangan pernah kita minder. Banyak di sini tokoh-tokoh agama bertanya Bu, gak ada harapan kita kecuali mereka lagi ya Bu ya. Jadi kita berdoa dulu Pak ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا وذكرنا سيدنا نبينا محمد رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل صفاتنا كصفات الرسول، واجعل أخلاقنا يا الله كالأخلاق الرسول، واجعل أدابنا يا الله كالأداب الرسول. اللهم اجعل أعمالنا كالأعمال الصالحة، اللهم اجعل بيوتنا كالبيوت الصحابة، اللهم اجعل تجارتنا يا الله كالتجارة الصحابة. اللهم أنزل حكمتك وهدايتك ومغفرتك وسلامتك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا يا ربنا يا رب العالمين، ربنا يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ما منكم، تقبل يا كريم.